Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sekarang materi kita yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di sini ada gambar peta yang kamu sudah gambar minggu lalu, ya. Yang gambar kuning itu daerah, yang biru itu laut. Jadi luas laut lebih banyak daripada luas daratan. A. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Di situ di gambar peta ada gambar-gambar ikan dari daerah-daerah tersebut. A. Perikanan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelangis kecil. Di situ ada dua gambar ikan. Pertama ikan teri kecil, kedua ikan selar atau ikan pelangis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur, banyak ditemukan ikan pelangis besar seperti cangkalang dan tuna. Di situ juga ada dua gambar ikan tuna mata besar dan tuna sirip biru. Selain Perikanan. Selain ikan yang tersedia di laut, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Kita lihat ada kolam atau tambak. Nah, di situ ada udang dan ikan bandeng. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktis pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktis pencurian ikan adalah Laut Arafura atau Papua di timur perairan Indonesia. Di situ ada gambar peledakan kapal negara asing yang mencuri ikan di Indonesia. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Fungsi hutan mangrove. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya yang bisa dijual untuk menjadi sumber penghasilan. Lihat di gambar, seorang nelayan sedang panen kepiting. Nah, di situ juga di hutan mangrove ini ada air laut yang dibatasi dengan hutan mangrove. Luas hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan,
pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Luas hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 162.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Di dalam terumbu karang terdapat 2.500.000 jenis ikan, 2.500.000 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udang, dan 590 jenis karang. C. Terumbu karang. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat dengan suhu perairan laut antara 21 sampai 90 derajat Celcius, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Manfaat terumbu karang. 1. Manfaat ekonomis, yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. 2. Manfaat ekologis, yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. 3. Manfaat sosial ekonomis, yaitu sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari pariwisata. Ya, dari materi kemaritiman, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.